Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Irdu illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in minal ulama'il amilin al-sultani ala sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasahu wa asrarhum summa ila hadrati Allah ilahi aina maganu masyaradir ila maghribiya summa ila hadrati Syekh Abdul bin Husain bin Muhammad bin Hasan Ba'alawi wa Syekh Musta'in Amin wa jami'a sayyidina alladhina sabaquna bil iman wa karamunahum wa sadar ayyadahum wa ya'li darajati fil jannah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa 'adi 'alaina min barakatihi. Amin. Faslun ay hada faslun wa min ma'asil yadain at-tatfifu fil gail wa min ma'asil yadain lan iku setengah sangking pira-pira maksiat tangan at-tatfifu utawi ngurangi fil gaili ing dalam takaran wal wazni lan timbangan wad dira'i lan ukuran wasariqatu lan nyolong wa yuhaddu lan den had sapa sarik in saraka lan nyolong sapa sarik ma ing bondo yusawi kang madani apa ma yusawi kang madani apa ma ruba dinarin ing seprapat dinar min hirzihi sangking simpenane wong min hirzihi sangking simpenane ghair tikot iyadihi kelawan motong tangane sarik ikot iyadihi kelawan motong tangane sarik al-yumna kang tengen summa in adanu lamun baleni sapa sarik farijluhu mangka den potong apa sikile sarik farijluhu mangka den potong apa sikile sarik al-yusra kang kiwa summa in adanu lamun balani sapa sarik fayaduhu mangga den potong apa tangane sarik al-yusra kang kiwa summa in adanu lamun balani sapa sarik farijluhu mangga den potong apa sikile sarik farijluhu mangga den potong apa sikile sarik al-yumna kang tengen. Di sini menjelaskan tentang maksiat tangan, bahwa setiap dari anggota tubuh kita ini bisa menyebabkan maksiat. Baik itu kemarin sudah kita membahas tentang masalah maksiat mata sudah, kemudian maksiat telinga, maksiat mulut ya. Sekarang ini maksiat tangan. Termasuk maksiat tangan di sini adalah at-tatfifu fil kaili, yaitu mengurangi takaran. Wal wazni mengurangi timbangan, wad dira'i mengurangi ukuran. Ini semua berkaitan tentang pedagang. Kadang-kadang di sini ada seorang pedagang yang di situ dia mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Ya, ini. Yaitu seorang pedagang yang di situ dia tidak mengetahui tentang hukum-hukum Allah, sehingga karena tidak mengetahui tentang masalah hukum dia mencuri karena kepengen mendapatkan sesuatu yang lebih, memiliki mendapatkan laba yang lebih. Perlu diingat bahwasanya seseorang yang di situ mencuri ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka web. Sebagaimana di situ dalam ayat atau firman Allah, yaitu
wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Jadi orang yang di situ mencuri akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Di situ idza kalu 'alan nasi yastawfun, yaitu ketika mereka itu mengurangi takaran. Oleh karena itu, seseorang yang pedagang yang jujur, kelak ini akan dikumpulkan bersamaan dengan orang-orang yang para syuhada, ya, wassolihin, akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Sebagaimana yang dulu kita telah membahas di pelajaran ini juga, ya, yaitu di kelas 11, ya. Jadi orang-orang yang jujur itu kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh, akan dikumpulkan dengan para orang-orang yang mati syahid. Sebaliknya, orang yang di situ tidak jujur, artinya di situ mencuri dengan cara tadi, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, ini akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Kemudian termasuk maksiat tangan berikutnya adalah sarikoh, yaitu mencuri. Wa yuhaddu in saraqa ma yusawi rub'a dinarin min hirzihi. Seorang sarik, seorang pencuri, ini nanti akan terkena hukum had. Hadnya apa? Hadnya di situ adalah berupa dipotong tangan. Ketika mencurinya pertama kali, maka di situ yang dipotong adalah tangan kanan. Batasannya itu adalah alqo. Kok itu adalah, kalau bahasa Jawanya itu ugel-ugelan. Ini batasannya seperti ini. Jadi bukan segini, bukan, tetapi di situ adalah alqo, ya. Gini, ya. Nih, itu ketika mencuri pertama kali. Kemudian ketika di situ mencuri kedua, maka yang dipotong itu kaki sebelah kirinya, yaitu pas batasannya al-ka'bu, atau istilahnya adalah tungkak, tumit, ya, tumit, atau di situ tempat batasan wudu. Jadi berupa selang-seling. Kemudian ketika di situ dia mencuri lagi, maka yang dipotong adalah tangan kirinya, sama, adalah alqo. Berikutnya kalau mencuri yang berikutnya, keempat, maka yang dipotong adalah apa? Kaki kanan, ya, kaki kanan. Ini sudah terlalu parah, ya. Masa di situ sudah mencuri 3 dengan hukuman had tadi kok masih tetap mencuri. Wa minha an-nahbu wal ghasbu. Wa minha lan iku setengah sangking ma'asil yadain. An-nahbu utawi ngerampok, wal ghasbu lan gosop, wal muksu lan narek biya, wal gululu lan nipu, wal qatlu lan mateni. Wa fihi lan iku yang dalam qatl al kafaratu utai bayar kafarah mutlaqan kelawan mutlak. Wa hiya utai kafarah iku itqu raqabatin merdekake budak. Itqu raqabatin iku merdekake budak mukminaten kang mukmin, salimaten kang selamat. Fa in ajaza mongko lamun ora mampu sapa qatil, soma mongko poso sapa qatil syahraini ing dalem 2 wulan. Syahraini ing dalem 2 wulan mutatabi'aini kang nuli-nuli. Wa fi amdihi lan iku ing dalem sengajane qatil,
Al kisosu utawi kisos. Illa in afa kejaba lamun ngapura. Illa in afa lamun ngapura anhu sangking qatil. Illa in afa lamun ngapura. Kejaba lamun ngapura sapa ahlu keluarga anu sangking qatil. Ala diyati tegese wajib ing atase qatil apa bayar diyat. Ala diyati tegese wajib ing atase qatil apa bayar diyat au majanan utawa cuma-cuma. Wa fil khata'ilan iku ing dalem mateni luput. Wa fil khata'ilan iku ing dalem mateni luput wasyibbuhu lan serupane khata' ad-diyatu utawi diyat denda. Wa hiya utawi diyat iku mi'antun 100 minal ibili sangking unta. Minal ibili sangking unta fi zakari ing dalem mateni wong lanang al-hurri kang merdeka. Al-muslimi kang muslim. Wanis buhalan separone mi'ah fil unsa ing dalem materi wong wedo al-qurrati kang merdeka al-muslimati kang muslim wadah kalifulan jadi pitu apa sifatut diyati pira-pira sifate denda apa sifatut diyati pira-pira sifate denda bihasabil qatli kelawan memandang oleh mateni bihasabil qatli kelawan memandang oleh mateni. Oke. Melanjutkan tentang maksiat tangan berikutnya adalah an-nahbu, ngerampok. Seorang perampok itu termasuk adalah bentuk maksiat. Berikutnya adalah al-ghasbu, gosok. Gosok juga sama ya, gosok. Gosok di situ adalah mengambil harta orang lain yang tanpa ada suatu izin. Kemarin kita bahas tentang masalah gosok. Ini termasuk bagian maksiat tangan karena ngambilnya lewat tangan. Tapi kalau ngambilnya lewat kaki berarti ya maksiat kaki nantinya. Kemudian pungli, al-muksu, pungli, rampok. Kemudian rampas ya. Pungli, rampas ini juga termasuk maksiat tangan. Kemudian termasuk maksiat tangan berikutnya adalah al-qatlu, yaitu membunuh. Bagi seorang pembunuh di situ nanti dia wajib membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Kafarohnya di situ adalah itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang mukmin. Karena sekarang ini sudah tidak ada budak, maka di situ langsung beralih ke berikutnya. Apa itu? Shoma syahraini mutatabi'ain, harus berpuasa selama 2 bulan secara turut. Mutatabi'aini, harus continue. Artinya apa? Ketika di situ kok batal, maka wajib baginya untuk mengulangi lagi. Ini kafarohnya. Kemudian ketika bentuknya pembunuhan yang di situ sengaja, pembunuhan yang di situ terencana, maka nanti dia terkena kisos. Ya, kecuali ketika keluarganya itu mengampuni. Kecuali ketika di situ keluarganya mengampuni atas kesalahannya, maka di situ ada 2 pilihan, yaitu yang pertama adalah apakah dia nanti membayar diat ataukah di situ secara gratis atau cuma-cuma. Kemudian berbicara tentang masalah diat, ya, diat denda tadi ya, nanti akan dibahas di keterangan berikutnya. Wafil khoto'i, kemudian ketika pembunuhan yang tersalah, khoto'.
Wasyibhu dan serupanya khata'. Ini nanti wajib untuk membayar mi'atun minal ibili, 100 unta, manakala yang dibunuh itu adalah laki-laki. Kemudian ketika di situ perempuan, maka di situ separuhnya, berarti 50 unta. 50 unta. Lebih jelasnya tentang masalah sifat daripada unta-unta tersebut itu adalah di dalam keterangan wa tahtalifus sifatud diyat bihasabil qatli, yaitu dengan cara dibagi 3 dalam pembunuhan yang sengaja dan di situ adalah syibhul amdi. Pembunuhan yang sengaja itu adalah pembunuhan dengan menggunakan alat yang dapat mematikan. Contohnya di situ atau terencana ya, seperti di situ membunuh dengan alat gaman misalkan, berencana. Itu adalah pembunuhan yang al-amdu. Kemudian kalau pembunuhan yang syibhul amdi, ini merupakan pembunuhan yang semi terencana, artinya dengan menggunakan alat yang di situ dapat mematikan, namun di situ tanpa ada rencana. Misalkan di sini ada seseorang ini mencubleskan tangan orang lain dengan menggunakan jarum. Ketika dimasukkan jarum itu ke tangan temannya itu, tiba-tiba itu temannya mati. Maka di situ adalah pembunuhan yang syibhul amdi. Adapun bentuk daripada pembunuhan yang khata' atau tersalah itu pembunuhan yang di situ tidak ada rencana, tidak ada. Kemudian tidak menggunakan alat yang di situ dapat mematikan. Misalkan ini waktu musim hujan seperti saat ini, misalkan ada orang yang di situ di lantai 2. Kemudian kepleset dan jatuh ke bawah. Pas di bawah di situ ada orang. Akhirnya apa? Akhirnya di situ dia itu mati. Akhirnya dia mati. Maka di situ nanti itu adalah bentuk daripada pembunuhan yang tersalah. Ya, meskipun seperti itu nanti tetap wajib adanya diyat, wajib terkena diyat, wajib membayar diyat. Nah, bagi yang di situ akan tetapi di situ masalah diyatnya atau dendanya itu tidak seberat yang amdun, yang sengaja, atau di situ syibhul amdi. Untuk yang amdan sengaja maupun di situ semi sengaja adalah berupa 30 unta hiqqah dan 30 hokajit'ah, kemudian 40 unta khilfah. Unta khilfah itu unta yang sedang bunting, yang hamil ya. Ini merupakan diyat dari orang yang membunuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.